Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ngeramban, salam ternak sampai beranak banyak. Semoga di siang hari ini teman-temanku semua, baik peternak kambing, domba ataupun sapi ataupun lembu, selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan kali ini kawan, ini kambing saya ini beranak 3. Ini awal mulanya saya beli Doro dulu, itu langsung beranak 2, kemudian beranak 3, beranak 2 lagi, dan sekarang alhamdulillah beranak 3 lagi. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tips untuk memilah dan memilih indukan atau doroan yang bisa menghasilkan anakan kembar 2, 3, lebih-lebih kembar 4. Sesuai dengan pengalaman selama saya berternak kawan, untuk memilih indukan yang bisa menghasilkan anak kembar 2 ataupun 3, yang pertama itu kita harus melihat punggungnya kawan. Punggungnya ini harus besar, lebar. Ya, harus lebar kawan. Nah, ini harus lebar. Dan yang kedua, kita melihat tanduknya. Jadi tanduknya ini tidak bundar tapi pipih. Jadi pipih, tidak bundar, tidak wungkul kawan. Dan yang ketiga, ini yang penting ini. Nah, ini bisa diketahui kalau sudah beranak. Ini di kapurannya ini ada semacam pusar kawan. Nah, ini pusarnya ini agak dalam. Nah, ini bisa diperjelas ya. Nah, ini. Nah, ini pusar. Jadi di kapurannya itu ada pusarnya. Ini jenis kambing atau indukan seperti ini bisa menghasilkan anakan kembar 2 ataupun 3. Kalau ini pengalaman saya ini masih belum pernah beranak 4 kawan, tapi 2 ekor 3 ekor ini sudah, 2 ekornya sudah 2 kali, 3 ekornya ya sudah 2 kali juga. Ini masih laktasi 4 kali ini. Jadi mulai beli doruan dulu, laktasinya sampai sekarang 4 kali. Jadi pertama 2 ekor, setelah itu 3 ekor, setelah itu 2 ekor lagi, dan sekarang 3 ekor lagi kawan. Nah, itu adalah tipsnya. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, lihat punggungnya cari yang lebar, dan yang kedua cari tanduk yang pipih, dan yang ketiga itu bisa diketahui kalau sudah beranak kawan, kalau kapurannya sudah turun, atau bisa dilihat ketika sudah hamil besar, hamil tua, itu di kapurannya itu atau di di ambingnya itu semacam ada pusarnya, itu agak dalam kawan tuh, seperti pusar ambingnya itu, pusar kapurannya. Jadi kalau kita mau beli kambing di pasar atau ke para belantik di pasar itu, yang kita tidak tahu apakah kambing itu gennya itu punya keturunan beranak 2 ekor ataupun 3 ekor. Jadi tipnya hanya 3 ini kawan. Jadi yang pertama itu lihat punggungnya, yang kedua itu lihat tanduknya, dan yang ketiga itu lihat pusar kapurannya. Jadi kalau ada, itu insya Allah bisa menghasilkan anakan kembar 2 ekor, 3 ataupun 4 ekor. Itu kalau kita memilih indukan di pasar. Nah, kalau kita memilih doroan yang ada di pasar, yang kita tidak tahu itu punya gen beranak 2 ataupun 3, ya caranya cuma 2 ini kawan. Jadi cara antaranya, yang pertama lihat punggungnya cari yang lebar, dan yang kedua itu lihat tanduknya, cari tanduk yang pipih, jangan cari tanduk yang bundar. Kan ada biasanya tanduknya bundar, runcing, itu jangan.
itu biasanya beranaknya cuma 1, 2, 1, 2. Kalau yang pipih insya Allah itu walaupun doruan itu bisa menghasilkan anakan kembar 2 ataupun kembar 3, seperti yang pernah saya alami dan teman-teman saya. Tapi kalau kita beli ke teman sendiri atau ke pedagang yang sudah kenal dan sudah tahu riwayatnya, itu riwayat kambing yang mau kita beli, itu kita kan bisa tanya, ini biasanya beranak berapa, beranak 2, 3, atau bisa beranak 4, ya kita beli. Itu kan sudah dari gennya, itu kemungkinan besar kalau dari gennya, dari turunannya itu kawan, itu biasanya nurun ke anaknya, terus ke anaknya lagi. Itu kalau kita beli kepada teman kita yang sudah kenal atau kepada pedagang yang sudah tahu cerita atau riwayat dari kambing yang akan kita beli itu. Jadi intinya kawan, dalam memilih calon indukan atau indukan yang bisa beranak kembar 2, 3, atau 4, itu yang pertama, kalau kita beli kepada orang yang tidak kita kenal, maka yang pertama lihat punggungnya, cari punggung yang lebar. Kemudian yang kedua, cari tanduk yang pipih, jangan cari tanduk yang bundar ataupun tanduk yang runcing, jangan. Dan yang ketiga, lihat pusar ambingnya. Jadi kalau sudah hamil besar atau sudah beranak atau sudah indukan itu mesti ada. Kalau memang ada, kalau tidak ada ya tidak ada, kalau tidak ada ya jangan dibeli kawan. Itu kalau beli doruan ya cari punggung yang besar dan lebar, kemudian tanduknya tanduk yang pipih, jangan cari tanduk yang bundar, apalagi tanduk yang runcing, itu jangan kawan, jangan kita beli. Nah itu, tapi alangkah enaknya itu kita beli kepada teman kita sendiri atau kepada pedagang yang sudah kenal riwayat akan kambing yang kita beli itu, apakah beranak 1, 2, ataupun 3, ataupun 4. Itu lebih enaknya kawan, karena gen itu bisa menurun kawan, bisa menurun kepada anaknya dan anaknya lagi. Itu intinya, itu adalah salah satu usaha kita dalam mencari indukan yang bisa beranak banyak, dan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya berusaha dan Allah lah yang maha kuasa. Seperti makalahnya para ulama yang berbunyi, al insanu bitahyir wallahu bitadbir. Manusia hanya berusaha, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menentukan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi para peternak dalam memilah dan memilih indukan atau calon indukan yang bisa menghasilkan anakan yang banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.